lebih maksimal ya, Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu tata cara pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini, Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kelas 4 ya. Setelah kelas 4 selesai, baru nanti akan dilanjutkan untuk kelas 5. Paham? Nah, Bu Guru akan mengecek kehadiran dulu. Di kelas 4 ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah semuanya masuk semua ya. Untuk yang kelas 5 hadir semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Semuanya hadir semua. Oke. Nah, sebelum memulai apa yang harus kita lakukan hari ini, Guru akan menyampaikan dulu materi ya, materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Nah, materi pada untuk kelas 4 yaitu cerita fiksi ya. Jadi ada cerita fiksi, lalu ada jenis cerita fiksi, lalu ada tokoh dan penokohan. Nah, untuk materi di kelas 5 ya, nanti kita belajar tentang siklus air ya. Siklus air, lalu ada siklus air pendek, lalu ada siklus air panjang. Nah, sebelum memulai lebih lanjut, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pagi hari. Tujuan pembelajaran untuk kelas 4 ya. Nah, anak-anak nanti bisa menyebutkan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita fiksi. Lalu yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan karakter atau watak yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita fiksi. Lalu tujuan pembelajaran untuk kelas 5, yang pertama, anak-anak bisa menganalisa atau menganalisis proses siklus air di bumi berdasarkan gambar ya. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak bisa dapat menganalisis dampak siklus air pada peristiwa di bumi serta kelangsungan bagi makhluk hidup ya. Sudah paham tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Paham ya? Nah, lalu selanjutnya ya, Bu Guru akan ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Ke kelas 4 terlebih dahulu, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang cerita fiksi ya. Oke, sebelumnya Bu Guru mau bertanya dulu pada anak-anak ya. Anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri cerita fiksi? Ada yang bisa? Oke, bagus. Ciri-ciri cerita fiksi apa saja? Oke, nah sebelum kita bisa menyebutkan ciri-ciri cerita fiksi, sebelumnya cerita fiksi itu apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, pintar. Nah, cerita fiksi adalah cerita karangan ya, karangan atau fantasi dan rekaan yang berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Ya. Oke. Nah, dari penjelasan apa yang dimaksud dengan cerita fiksi, anak-anak sudah bisa menyebutkan ciri-ciri cerita fiksi?
untuk kalian ya soal. Oke, guru akan kembali ke kelas 4. Nah, di sini ada lembar kerja. Nanti silakan kalian kerjakan ya. Di sini ada teks tentang rubah sang penyampah ya. Silakan kalian baca, lalu nanti kalian bisa menyebutkan tokoh dan bagaimana penokohan di dalam cerita fiksi ini ya. Nah, selanjutnya di kelas 5, bagaimana, apakah kalian kesulitan dalam mengerjakan lembar kerja tadi? Anak-anak bagaimana? Apakah kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang sudah Bu Guru berikan tadi? Oke, untuk lebih memperdalam materi kita hari ini ya, Bu Guru akan menjelaskan lagi tentang siklus air ya. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan tahapan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer ya, hingga kembali lagi ke bumi ya, melalui tahapan ada kondensasi ya, kondensasi, presipitasi, transpirasi ya, lalu evaporasi ya, lalu dan nah, siklus air terbagi dua, yaitu siklus panjang dan siklus pendek. Nah, siklus pendek secara sederhana ya, proses ini diawali dengan panas matahari ya. Panas matahari yang menyebabkan air ya mengalami penguapan dari air, yaitu evaporasi, atau dari tumbuhan transpirasi ya. Air yang berubah jadi gas terus naik hingga pada ketinggian tertentu di atmosfer ya. Di sana terjadi perubahan suhu, lalu yang menyebabkan terjadinya proses penggembungan atau pembentukan awan, yaitu kondensasi ya. Pembentukan awan, kondensasi, dan beberapa waktu kemudian terjadi awan semakin gelap karena kandungan air di dalam bertambah, lalu terjadi proses turunnya hujan ya ke bumi, yaitu presipitasi ya. Nah, kalau siklus air panjang ya memiliki proses yang sama seperti siklus air pendek ya, hanya saja awan pembentuk hujannya terbawa oleh angin ke tempat yang lebih jauh ya, lebih tinggi, bisa sampai puncak gunung, lalu bisa terjadi salju. Nah, bagaimana anak-anak tentang materi ini ya? Oke, kalian bisa menjelaskan satu demi satu tahapan-tahapan dalam siklus air ini? Oke, iya. Nah, silakan dari kelas 4 dan kelas 5 mengumpulkan semua lembar kerja yang tadi sudah dikerjakan, oke? Nah, dalam kaitannya pada materi kita hari ini, jika kita bisa kita simpulkan ya, materi yang kita dipelajari di kelas 4 dan kelas 5 itu ada kaitannya ya. Nah, di kelas 4 tadi bercerita tentang cerita fiksi, yaitu bahwa rubah yang suka membuang sampah ya, membuang sampah ke dalam selokan itu akan berakibat ada dampaknya bagi kehidupan, yaitu mengganggu siklus air ya. Karena apa? Karena dengan membuang sampah ya bisa mengakibatkan banjir. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.